Satu games ya buat kita semua yang hadir malam ini. Gamesnya kalian cukup jawab saja. Gamesnya begini. Pilihlah dari 3 kata berikut yang menurutmu tidak ada di Alkitab. Oke, paham ya? Pilihlah dari 3 kata berikut yang menurutmu nggak ada di Alkitab tuh. Kata itu nggak mungkin ada di Alkitab. Yang menurutmu nggak mungkin ada di Alkitab. Oke, siap? 1, kasih. 2, pengharapan. 3, perusahaan. Nah, pilih satu kata yang menurutmu nggak mungkin nih ada di Alkitab. Ada nggak nih? Dari adik siapa namanya? Mesia. Oke, menurutmu dari ketiga kata ini ada nggak yang nggak mungkin ada di Alkitab? Ada nggak? Kasih, pengharapan, dan perusahaan. Oke, menurutmu ada nggak dari ketiga kata ini yang nggak mungkin ada di Alkitab? Ada? Ada ya? Kata apa tuh? Perusahaan. Putri. Saya cuma ingat Putri ya. Namanya mudah diingat. Nah Putri, menurutmu dari ketiga kata ini ada nggak yang nggak mungkin ada di dalam Alkitab? Ada? Atau semuanya ada? Atau salah satu dari ketiga kata itu nggak ada? Perusahaan, oke. Ini, yang ini. Siapa namanya boleh tahu? Nova, menurutmu ada nggak? Atau semuanya ada tuh? Apa jawabanmu? Perusahaan. Koko yang di belakang itu? Perusahaan juga? Tuh, ada yang di belakang tuh? Perusahaan, menurutmu nggak mungkin ada tuh? Kameramen boleh jawab? Enggak ya, oke. Sekarang coba kalian cari kata perusahaan. Ada nggak di Alkitab? Kan mudah ya dicari ya di Alkitab ya. Ada nggak? Ada ya? Kata perusahaan ada ya? Mesia, ada nggak? Coba cari. Kasih ada nggak di dalam Alkitab? Nova, menurutmu ada nggak? Ada. Pengharapan ada nggak di Alkitab? Perusahaan? Coba cari, ada nggak? Ada ya? Ya itu sedikit game saja. Jadi ternyata ada kata-kata yang nggak terlalu familiar di Alkitab, tapi ternyata sebenarnya ada katanya itu. Ya itu mengajari kita supaya ya paling tidak kita terus baca firman Tuhan supaya kita tahu firman Tuhan. Oke, kita punya tema malam ini. Tema kita malam hari ini adalah Yesusku hebat. Coba semua bilang, Yesusku hebat. Nah, Yesus kita hebat. Saudara-saudara, adik-adik, ya, saya bilang adik-adik saja ya, karena ini di sini saya hampir 40 tahun umur saya. Jadi kalian tuh masih, ya mungkin masih ada yang kuliah, ada yang mungkin SMA, jadi saya panggil adik-adik aja ya. Karena adik saya yang paling kecil itu SMP kelas 2. Jadi saya panggil adik-adik saja. Adik-adik semuanya, kalian percaya ya bahwa Yesus kita hebat. Amin. Saya harap kamu mengalami kehebatan Yesus. Ya. Yesus kita hebat, Yesus kita luar biasa. Nah, kenapa saya mau sampaikan ini? Karena kalau Yesus kita hebat, maka dia pasti sanggup beresin semua masalah kita. Semua persoalan kita. Ya. Saya beberapa waktu ini saya coba merenung. Kalau anak-anak remaja, Gen Z dan ya sejenis itulah generasi-generasi masa kini, kira-kira mereka punya masalah enggak nih ya? Saya pengen tahu gitu. Setelah saya coba cari-cari informasi, ternyata generasi-generasi kayak kalian ini, remaja-remaja, pemuda-pemudi, ternyata di usia-usia kalian seperti ini ada juga masalahnya. Nah, saya ada tulis beberapa masalah yang umum terjadi dalam kehidupan anak-anak remaja, pemuda masa kini. Yang pertama itu adalah rasa rendah diri. Coba semua bilang rendah diri. Itu masalah yang ternyata ada dalam kehidupan anak-anak remaja. Aku nih, siapa sih aku ya? Berharap enggak aku ya? Kurang pintar.
Saya dari kampung. Latar belakang ekonomi keluargaku kayak gini. Aduh. Merasa rendah diri. Saya nggak tahu apakah kalian mengalami itu. Tapi setelah saya selidiki ternyata ini masalah yang dihadapi oleh anak-anak remaja, anak-anak muda. Dan ternyata itu pergumulan. Apakah Pak Charles pernah ngalamin? Pernah juga. Ya namanya di kampung. Adik-adik dulu sedikit cerita ya. Rumah saya dulu ya waktu saya masih kecil. Hingga SMP SMA itu masih sama juga keadaan rumah saya. Rumah saya itu dibikin dari pelepah sagu yang disambung-sambung. Disambung, dikasih kayu dari sini tembus. Jadi panjangnya 1 meter dijadikan dinding. Lantainya itu tanah. Atapnya itu dari rumput alang-alang. Dindingnya itu kadang bolong-bolong. Jadi kalau pas musim dingin, kalau suatu saat saya harap kalian bisa main-main ke Timor ya, ke Kupang ya NTT. Itu dinginnya minta ampun. Jadi kalau pas musim dingin, dinginnya luar biasa. Itu nggak perlu AC di sana, nggak perlu AC. Itu luar biasa dinginnya. Dan saya sangat minder. Minder dengan rumah saya yang kayak gitu. Ajak teman-teman ke rumah, saya malu, rasa minder. Astaga. Ternyata apa yang sudah disurvei dan yang menjadi masalah untuk kehidupan anak-anak remaja ternyata sama juga yang saya alami dulu. Merasa rendah diri. Masalah apa lagi? Masalah ekonomi. Masalah saudara bersaudara enggak cocok, ribut dan sebagainya. Masalah rumah tangga, papa mama mungkin. Wow. Jadi jangan pikir, tadinya saya pikir kayaknya nggak ada deh. Anak-anak muda ini punya masalah nggak mungkin ada deh. Setelah saya selidiki, ternyata ada juga. Dan itu setelah saya flashback kembali ke diri saya, ternyata itu juga yang pernah saya alami. Nah adik-adik saya mau kasih tahu buat kalian semua. Ya, bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Dan selama masih ada Tuhan Yesus, masih ada pertolongan. Selama masih ada Tuhan Yesus, masih ada jawaban, masih ada pemulihan. Mungkin kalian bertanya, lalu apakah Pak Charles sudah mengalami pemulihan dari Tuhan? Waduh, pemulihan itu luar biasa. Nanti setelah ini saya akan cerita sedikit pemulihan yang Tuhan kerjakan buat kehidupan saya dan keluarga. Jadi ada satu lagu, mungkin kalian tahu lagunya, siapa ya? Maria Sandi, lagunya begini. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Pernah dengar lagunya? Belum? Wah kalian harus cari itu lagunya. Itu lagunya bagus. Selama masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Selama masih ada Tuhan Yesus, masih ada mujizat. Selama masih ada Tuhan Yesus, masih ada jalan keluar, ada pemulihan, ada pertolongan. Nah kita akan lihat dari kisah Daud ya. Kisah Daud bagaimana dia mengalami pemulihan, kemenangan, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Kita buka dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai ayat 47. Sudah tahu kisah Daud dan Goliat, sudah tahu ya? Ini cerita sekolah minggu. Kita mau belajar lebih di atas sedikit lagi tingkatan materinya ini. Kisah Daud dan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah ini dia. Dan supaya segenap jemaah ini tahu
Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini bagian penting yang kita tampilkan saja. Nah adik-adik semua, ini kisah, kalau saya tanya kalian pasti kalian sudah tahu kisah Daud dan Goliat berperang. Ya, singkat cerita Daud ambil itu batu, dia lempar dan kena jidatnya Goliat dan akhirnya Goliat mati. Daud datang penggal kepalanya, Daud angkat kepalanya, kita menang. Karena Goliat sudah kalah, orang-orang Israel datang dan menyerang orang Filistin sehingga akhirnya semuanya mati di tangan orang-orang Israel. Ya, jadi tergenapi apa yang Daud katakan, supaya jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, saya mau sampaikan dua hal buat kita semua. Bahwa selama masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada harapan, masih ada pertolongan. Orang seperti apa yang bisa beresin masalah, yang bisa hadapi masalah seperti Daud ini? Yang pertama, orang yang bisa kuat untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah adalah mereka yang percaya pada kemampuan Tuhan. Coba semua ngomong, percaya pada kemampuan Tuhan. Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita hebat. Tadi temanya kan Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. Nah, kalau kita bisa ungkapkan kalimat itu, kita juga harus percaya bahwa Yesus kita hebat, Yesus kita mampu, Yesus kita sanggup menolong kita. Itu yang ada dalam diri Daud. Goliat itu menurut, kalau dihitung, diukur pakai sentimeter, itu tingginya itu sekitar 3 meter. Sekitar 3 meter tingginya si Goliat itu. Sedangkan Daud, firman Tuhan tulis, dia itu masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya, masih muda sekali. Mungkin kayak abang ini. Masih muda, kemerah-merahan dan ganteng. Jadi gak cocok nih kau jadi pahlawan berani-beraninya. Mau serang saya. Jadi Goliat ketawa. Kau ini bisakah kau? Saya akan hancurkan kau, saya akan bunuh kau dan kuserahkan mayatmu kepada burung-burung di udara. Kata si Goliat. Tetapi Daud dia lebih percaya kepada kemampuan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Daud percaya bahwa Tuhan akan serahkan si Goliat 3 meter ini ke dalam tanganku. Dan apa yang terjadi? Goliat mati di tangan Daud yang masih kecil. Kenapa? Karena Daud percaya pada kemampuan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan sanggup. Daud bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu bisa tolong dia, tetapi dia percaya bahwa Tuhan hadir ketika ada masalah berat. Ya. Sekarang pertanyaannya buat saya dan kalian semua. Apakah kalian juga percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa? Apakah kalian percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus mujizat masih terjadi? Semua percaya? Satu kali saya di Sanggau, ada seorang pendeta, dia entah dari mana, dia datang bikin seminar dan dia sempat ngomong, sampai dia ngomong kayak gini. Dia bilang, mujizat itu hanya terjadi pada zaman dulu, pada zaman Yesus. Dan sekarang gak ada mujizat lagi, kata dia. Waduh, sangat disayangkan pemahaman orang Kristen seperti ini. Orang Kristen harus percaya bahwa Yesus itu hebat, Yesus itu dahsyat, Yesus sanggup menolong. Harus ada dalam diri kita. Jangan sekali-kali kita ragukan kuasa Tuhan Yesus. Saya punya anak sekolah minggu waktu di Maluku. Satu kali kami lagi doa, selesai cerita sekolah minggu, kami tanya kepada mereka, adik-adik, di sini siapa yang punya beban berat? Ada satu anak angkat tangan, saya kak, saya punya beban berat.
Apa bebanmu? Kami di rumah tuh dekat pantai Kak. Jadi panas di rumah kami. Malam gak bisa tidur karena sangat panas. Yang anak pantai pasti tahu ya. Kalau rumahmu ada di pinggir pantai itu sangat panas. Lalu bebanmu apa? Kak, tolong dukung dalam doa. Saya mau minta AC dari Tuhan Yesus. Dia minta AC dari Tuhan Yesus. Oke, kita berdoa. Adik-adik, dia percaya bahwa Yesus sanggup. Dia percaya bahwa Yesus sanggup. Yesus pasti kasih AC buat keluarganya. Dan benar adik-adik. Kami doa hari itu, hari Minggu kami doa. Tuhan Yesus, namanya Weli. Tuhan Yesus tolong Weli, rumahnya kalau malam hari sangat panas. Dan mereka gak bisa tidur, mereka mau minta AC. Dalam nama Yesus kami minta AC buat Weli. Tuhan jawab adik-adik. Kami ibadahnya hari Minggu, ibadah sekolah Minggu. Hari Rabu entah gimana cara Tuhan, Tuhan jawab doanya. Dari Weli si anak sekolah Minggu ini yang percaya bahwa Tuhan sanggup kasih dia AC. Hari Minggu berikutnya dia bersaksi di gereja. Kak, Tuhan Yesus sudah jawab doaku. Sudah ada AC di rumah. Wow. Keyakinan seorang anak sekolah Minggu akan kehebatan Yesus. Harus seperti itulah saya dan kalian semua. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus hebat, Yesus maha kuasa. Karena orang akan kuat hadapi masalah, orang akan bisa selesaikan masalah kalau mereka percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan bisa tolong dia. Jadi buat kita semua, percayalah bahwa Tuhanmu hebat, Tuhanmu sanggup tolong kamu. Sedikit kesaksian buat kalian yang tadi saya sudah janji. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak Charles apakah rumahmu masih seperti dulu? Nah ini dia kesaksiannya. Saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. 2006 saya datang ke Pontianak untuk jadi pendeta. Saya bilang, Papa Mama, Charles ke Pontianak ya. Mau sekolah pendeta dan mau jadi hamba Tuhan. Tadinya saya udah mikir, Tuhan kalau bisa saya ini kerja saja deh. Buat bantu Papa Mama bikin rumah bagus. Ternyata bukan itu rancangan Tuhan. Waktu saya datang ke Pontianak, Tuhan bukakan jalan, papa saya dapat proyek besar. Papa saya dapat proyek besar dan singkat cerita, ya cuannya juga besar. Dan akhirnya bisa bangun rumah dan rumah kami, ini kesaksian, ini berkat Tuhannya. Itu paling mewah di kampung. Saya yang tadinya minder, Tuhan saya hanya anak kampung. Ini rumahku, bolong-bolong Tuhan. Tapi ternyata waktu kita percaya pada kemampuan Tuhan, kehebatan Tuhan kita, dia akan kerjakan pemulihan dalam hidupmu. Tuhan kerjakan pemulihan, kemenangan besar buat Daud. Seperti itulah Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Tuhanmu hebat, Tuhanmu sanggup. Jangan merasa rendah diri atau pesimis dengan keadaanmu saat ini. Jangan kecemasan menguasaimu ya. Percaya bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Dia sanggup pulihkan keadaanmu. Saya nggak tahu keadaanmu semua seperti apa, tapi yang pasti orang kalau percaya pada kehebatan Yesus, menyerahkan hidupnya pada kemampuan Tuhan Yesus, Tuhan akan kerjakan pemulihan itu. Yang kedua, orang seperti apa yang bisa selesaikan masalah, yang akan kuat menghadapi masalah. Yang kedua, orang yang kuat dan bisa hadapi masalah, menyelesaikan masalah adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Coba semua bilang, mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, percaya kekuatan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Percaya kekuatan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Setelah kita percaya pada kemampuan Tuhan Yesus, andalkan dia. Taruh dia paling depan. Daud itu pemberani memang. Daud itu sangat berani, orangnya bukan cemen. Orangnya berani, sangat berani. Karena dia percaya pada kemampuan Tuhan. Ketika dia percaya pada kemampuan Tuhan, Tuhanlah yang dia pakai. Tuhanlah
yang dia andalkan. Coba buka ayatnya yang ke-45. Ayat 45 firman Tuhan berkata, engkau mendatangi aku pakai pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi kamu Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kau boleh pakai tombak, kau boleh pakai lembing, boleh pakai pedang. Saya datang hanya dengan nama Tuhan saja. Dia memang berani. Tetapi itu nomor 2 keberanianku. Yesus ku taruh di depan. Yesuslah yang sanggup menyelesaikan masalah besar ini. Goliat yang tingginya 3 meter, Yesus yang bisa beresin ini. Masalah yang besar ini hanya Yesus yang bisa selesaikan. Aku akan andalkan Tuhan Yesus. Dan hanya dengan satu butir batu, Goliat mati. Kita sudah percaya Yesus hebat, kita juga harus andalkan dia. Taruh Yesus paling depan. Tuhan Yesus, inilah keadaan keluargaku. Ini keadaan ekonomi kami Tuhan. Engkau yang aku andalkan, aku percaya di dalam Engkau ada pemulihan. Andalkan Tuhan Yesus, jangan ragukan Yesus sedikit pun. Dia sanggup tolong kamu. Pernah nonton film pertandingan tinju Mike Tyson dan Evander Holyfield? Pernah ya? Nanti coba kalian lihat, ada cuplikannya tuh. Jadi waktu wawancara sebelum pertandingan itu Mike Tyson sempat olok-olok Tuhan Yesus. Dia olok karena dia kan udah nggak percaya Yesus lagi, dia udah mualaf dia. Dia olok-olok Tuhan Yesus. Sedangkan Evander Holyfield dia bilang, Tuhan engkau yang kuandalkan. Mike Tyson memang tak terkalahkan, tapi aku punya Yesus. Engkau yang aku andalkan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung bersamamu Tuhan Yesus. Di atas ring gak pakai lama. Dia hajar Mike Tyson yang juara dunia nih sampai KO. Bukan menang angka lagi, KO, langsung KO. Dia sangat mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Coba buka Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini nih. Segala perkara dapat kita tanggung. Waktu kita lemah, waktu seakan-akan gak ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada jalan keluar. Ayat penutup buat kita semua. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ayo saya ajak semua berdiri, kita baca ayat ini. Kepada pemain musik silakan maju ke depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu berkat buat kita semua yang mengandalkan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu, mungkin kalian lagi kuliah, kalian lagi butuh dana biaya besar. Percayalah, kalau kita andalkan Tuhan Yesus, Tuhan akan bikin mujizat buat kalian. Saya sudah lihat orang-orang yang berharap dengan Tuhan Yesus tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Mari tundukkan kepalamu.